Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan kami di kegiatan kami berziarah. Pada kesempatan kali ini kami menuju daerah Lembah Jordan yang ada di Provinsi Irbid, sekitar 23 km dari kota Irbid. Kami akan menziarahi makam sahabat yang ada di tempat ini, yaitu makam sahabat Amir bin Abi Waqqas. Setibanya di lokasi komplek pemakaman, kami langsung menuju makam dari sahabat yang agung ini. Kami bersama teman-teman PCI NU Jordania berziarah dan menuju kompleks pemakaman. Sebelum kami berziarah, kami mendapatkan penjelasan dan juga keterangan dari imam masjid yang ada di komplek pemakaman ini tentang sejarah singkat dari sahabat yang dimakamkan di tempat ini, yaitu sahabat Amir bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kami juga mendapatkan penjelasan dari Mustasyar PCI NU Jordania tentang hikmah dan faidah dari kegiatan kita berziarah, khususnya berziarah kepada orang-orang soleh dan juga para aulia dan sahabat. Khususnya lagi hikmahnya kita berziarah di sahabat Amir bin Abi Waqqas yang ada di Yordania ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ana Talal Al-Fhili, ana imam li maqam Mu'adh ibn Jabal sabiqan وإمام لمقام عامر بن أبي وقاص. اسمه عامر بن مالك ابن أهيب ابن مرة القرشي. والدته حمنة بنت أمية ابن أبي سفيان. فيأتي سيدنا عامر في دخوله إلى الإسلام رقم 11. إذن هو من السابقين في الإسلام. من منكم يحفظ سورة لقمان؟ سورة لقمان في القرآن. لما أسلم سيدنا عامر رضي الله عنه امتنعت والدته عن الطعام وعن الشراب حتى ترجعه إلى عبادة الأصنام، فذهب يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن والدتي لا تريد أن تأكل الطعام حتى أعود إلى عبادة الأصنام والجاهلية. فذهب إلى الرسول، فكان الجواب من قبل الله عز وجل، فأنزل فيه قرآن في سورة لقمان. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآيات نزلت في سيدنا عامر رضي الله عنه وأرضاه. هذه اسمها الأغوار، هذه المناطق اسمها الأغوار. الأغوار بمعنى المنطقة المنخفضة تحت سطح البحر، ولذلك هي في الشتاء دافئة وفي الصيف حارة. فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيها شرحبيل بن حسنة فاتح الأردن، وفيها ضرار بن الأزور، وفيها أيضا أمين الأمة عامر بن الجراح من 10 المبشرين في الجنة. هؤلاء ليس عامر معهم، كلهم ماتوا في طاعون عمواس. عمواس قرية في فلسطين ليست بعيدة من هنا. الطاعون مثل فيروس كورونا أو أي فيروس. لكن سيدنا عامر رضي الله عنه لما تقدم جيش الإسلام لمحاربة الروم استشهد في هذا المكان، فهو شهيد معركة لا شهيد طاعون. هذه القرية الفيلج، هذه القرية هنا اسمها وقاص، نسبة إلى سيدنا عامر رضي الله عنه.
الأخ الأكبر له الفاميلي، الأخ الأكبر له اسمه سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين في الجنة، هو مدفون في المدينة المنورة في البقيع. الأخ الآخر اسمه عمير بن أبي وقاص، استشهد في غزوة أحد، أول غزوة في الإسلام ما اسمها؟ بدر الكبرى، أول غزوة في الإسلام غزوة بدر الكبرى، ثم بعد ذلك غزوة أحد. من استشهد في غزوة أحد؟ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب مع سيدنا عمير بن أبي وقاص أخا عامر رضي الله عنه. الأخ الآخر اسمه عتبة بن أبي وقاص، هذا اسمه أو هذا مات كافرا لم يسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua, Alhamdulillah kita telah sampai di makamnya Amir bin Abi Waqqas. Tadi mungkin sudah sekelibat dijelaskan oleh Kuncen, ya. Insya Allah akan diperjelas lagi oleh mustasyar kita Kiai Asyikin. Untuk waktunya falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adada khalqillah wa ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperjuangan, rahimakumullah, barusan kalau kita menyimak dengan baik, penjelasannya sudah cukup komprehensif dan cukup lengkap sekali. Jadi untuk itu izinkan saya hanya ingin menghadirkan beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik ketika kita mengingat as-sahabi al-jalil Amir ibn Abi Waqqas. Ada beberapa poin saja. Sebelum itu, kalau ada yang nanya kenapa sih kita itu mesti susah-susah berziarah seperti ini gitu, kan ada yang bertanya begitu ya, maka saya sarankan jangan ragu-ragu lagi, jawab dengan tegas bahwa ziarah seperti ini itu sangat penting sekali. Pentingnya kenapa? Nomor satu, insya Allah kalau kita itu sering ziarah kepada orang-orang soleh seperti ini, maka niscaya akan ada tarobut ar-ruhi, akan ada hubungan ruhani kita dengan orang-orang soleh. Dan beda orang yang berilmu tanpa adanya tarobut ar-ruhi dengan orang-orang soleh itu pasti akan berbeda. Itu pentingnya kenapa kita harus menjalin silaturahmi dengan orang-orang soleh walaupun secara fisik mereka sudah intaqala ila rahmatillah. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita pernah baca kitab namanya Sayyidul Khatir, itu Imam Al-Jauzi pernah dawuh atau sabda begini, man nadhara ila sayris salaf arafa qasrahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Barang siapa yang mau terus silaturahmi dengan orang-orang soleh, kemudian berziarah ke orang soleh, maka dia akan bisa mengukur berapa kadar kemampuan kita. Kalau kita dibandingkan dengan Amir bin Awas, kecil sekali kita. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang insya Allah akan tumbuh kalau kita itu sering ziarah seperti ini. Makanya penting sekali. Ada lagi kata beliau bilang begini, aku melihat, kalau ini terjemahnya begini, aku melihat orang yang sibuk dengan fikih, dengan hadis, dengan ilmu-ilmu yang lain itu, mereka tidak mampu melembutkan hatinya, kecuali apa katanya, fin nazar ila siharis salaf, kecuali mereka mau melihat sejarah orang-orang yang soleh. Karena ketika kita itu
dekat dengan orang soleh baik secara ruhani ataupun secara jasmani gitu, maka di situ ada yang namanya ahwal. Ahwal itu sebuah kondisi yang tidak bisa kita terjemahkan dengan kata-kata. Hanya diperoleh oleh orang-orang yang dekat saja. Makanya ini penting kita tarobut ar-ruhi wal jasadi seperti ini. Kemudian hikmahnya lagi ketika kita dekat dengan orang soleh tadi, insya Allah kata Imam Syafi'i, yakni fa inna fi dzikri sholihin tadzilur rahmah. Insya Allah kalau kita itu membicarakan saja orang-orang soleh, niscaya di situ akan banyak kerahmatan. Ini yang mungkin secara kasat mata nggak kelihatan, tapi itu penting sekali. Itu yang ingin saya tegaskan. Kemudian saya ingin mengutip minimal 2 poin saja, hikmah atau ibar yang bisa kita ambil dari Sahabi Al-Jalil Amir Ibn Abi Waqqas ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan komitmen Sayyidina Amir Ibn As itu luar biasa terhadap agama itu. Jasadian, waruhian, wa amwalan, semua untuk agama. Dan bayangkan, beliau aslinya kan di Mekah sana itu. Kemudian hijrah ke sini untuk demi apa? Demi agama. Yang akhirnya alhamdulillah agama itu, kenikmatan agama itu bisa kita rasakan sama-sama. Ini tidak mudah. Tidak mudah, mana ada orang yang seperti itu, nggak pandang dia punya harta atau tidak, tapi komitmen dia terhadap agama luar biasa. Sampai beliau intaqala ila rahmatillah, jauh dari negaranya. Itu nggak mudah. Dan mudah-mudahan dengan kita berziarah ini nanti akan punya himmah kita bahwa ini loh jalan yang benar. Kenapa mereka punya motif seperti itu? Jawabannya adalah, kalau saya lihat dari kitabnya itu, karena mereka yakin dengan sabda baginda Rasulullah SAW, la aisha illa aishatul akhirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada kehidupan yang kekal abadi, yang indah, kecuali kehidupan akhirat. Itu yang poin pentingnya. Yang kedua, nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti akan menjadi da'i ya insya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Insya Allah, saya yakin itu. Ketika kita nanti menjadi da'i ya, nanti insya Allah kita minimal akan menghadapi orang-orang yang insya Allah masuk Islam lantaran kita. Allahumma amin. Amin. Begitu juga Sayyidina Amir Ibn As itu adalah minas sabiqinal awwalin, termasuk orang yang masuk Islam yang pertama kali, bahkan disebutkan di situ itu orang yang ke-11. Bayangkan tantangan zaman itu luar biasa, luar biasa. Kemudian Sayyid Amir Ibn As itu punya ibu yang sayangnya luar biasa sama beliau. Tadi kalau kita menyimak dari Syekh tadi udah dijelaskan, saking sayangnya ibunya dengan Amir bin As itu, ibunya nggak rela beliau masuk Islam. Luar biasa tantangannya. Kita lihat kalau zaman sekarang ada yang mukallaf atau yang baru masuk Islam itu tantangannya juga luar biasa. Begitu juga beliau, luar biasa. Akhirnya karena ibunya tadi ingin memaksa untuk bisa masuk ke musyrik lagi, akhirnya turun ayat itu tadi, wa in jahadaka alla tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Islam keren. Boleh beda keyakinan, boleh kita beda agama, tapi ketika Anda beda agama tetap hormati orang tuamu. Jadi nanti makanya kalau kita mengislamkan orang itu minimal khutbahnya adalah tanya orang itu, kamu punya orang tua? Punya. Kamu yakin masuk Islam tidak dipaksa? Tidak. Kalau gitu nanti setelah kamu masuk Islam kamu tetap harus berbakti kepada orang tua. Itu hal yang sangat penting sekali yang nanti insya Allah kalau kita meresapi betul ajaran Sayyidina Amir Ibn As ini, nanti insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ghayatul quswa itu Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul quswa itu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu
nanti insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita dan menjadi pengingat bagi diri saya juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan penjelasan tentang sejarah dan biografi dari sahabat Amir bin Abi Waqqas yang dimakamkan di tempat ini dan juga hikmah dari berziarah, kami secara bergantian masuk ke dalam kompleks makam untuk berziarah ke makam sahabat Amir bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di komplek makam ini ada sebuah pelang yang menjelaskan tentang biografi singkat dari sahabat Amir bin Abi Waqqas yang dimakamkan di tempat ini. Di komplek makam ini juga dilengkapi beberapa fasilitas penunjang yang memudahkan para pengunjung untuk berziarah ke makam sahabat yang agung ini. Di antaranya ada masjid, ada kompleks parkir, taman, dan juga beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh negara atau kerajaan Yordania. Demikian perjalanan kami berziarah ke sahabat Amir bin Abi Waqqas. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga ibrah dari kegiatan kami berziarah ke sahabat yang agung ini. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.